pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku layah-layah nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret, cucuku, pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku menggigil. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan si kampret, lalu kududukkan di sampingku. Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu itu sudah pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Gangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sejak kemerdekaan itu, kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kak? Oh, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kak, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku ingat, tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram, "Kampret, dengarkan baik-baik.
Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu mau kaya, kamu itu harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau nolong. Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau bebas, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, dan harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu malas, bodoh, teler, melempem, doyanya hanya mengeluh, mengemis, protes, kamu bakal jadi orang yang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan, kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka pikir kamu terus enaknya sendiri, kebablas, seenak udelmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat para tentara kolonial
menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusup ke tangsi militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik, berada di puncak tiang. Anggun, perkasa, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan aku adalah pengkhianat ketika dulu kami disergap. Aku diperkarakan. Aku dipenjara selama 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar, orang yang telah memfitnahku, itulah pengkhianat yang sebenarnya. Ia telah bebas, aku tinggal di kota, tapi ternyata ia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dia tahu aku datang, dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa? Ketika mengingat semua ini, aku sedih sekali. Inikah arti kemerdekaan? Aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Kalau betul kayak kita ini sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Cepat-cepat aku seka air mataku. Ku gayuh tangan si kampret, ku tutup mulutnya. Dan ku bilang, kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis dimanapun, kapanpun ia ingin menangis.